and they play Tanah Airku. It's like, yeah, it's a beautiful city. Kemenangan perdana timnas Indonesia di babak round 3 kemarin ternyata masih menyisakan cerita tersendiri dari beberapa pemain timnas Garuda. Sebelumnya ada Kevin Dick yang menceritakan bagaimana kesannya saat menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia di media asal Denmark. Kini Tom Hye dalam kanal YouTube yang ia kembangkan yakni The Highway, ia menceritakan bagaimana gilanya atmosfer fans timnas Indonesia di GBK terutama saat melawan Arab Saudi dan Jepang. Kemarin bahkan dia mengaku sempat tidak dengar teriakan dari Rizky Ridho dan Jay Izzes akibat bisingnya di dalam stadion GBK. Tak hanya itu saja, Hye juga menceritakan tradisi unik setelah match berakhir yang membuat media-media Belanda makin kepo dengan timnas Indonesia. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi kemarin terdapat cerita-cerita menarik di dalamnya, salah satunya dari The Professor Tom Hye, di mana dalam sebuah podcast terbaru dalam kanal channel YouTube-nya Tom Hye mengungkapkan perjuangannya ketika menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hye harus melawan rasa cemas karena sang buah hatinya masuk rumah sakit. Beberapa jam sebelum pertandingan Bibi menelepon saya terkejut karena di Belanda itu sedang tengah malam, jadi saya berpikir pasti ada masalah, dan benar saja dia menangis ketika menelepon, dan bilang sudah berada di rumah sakit membawa anaknya yang bungsu, kata Hye dilansir dari kanal YouTube The Highway. Meski begitu Tom Hye tidak punya pilihan sama sekali, selain tetap berjuang membela timnas Indonesia. Dia menenangkan kekasihnya kalau dirinya akan segera pulang ke Belanda. Setelah laga melawan Arab Saudi berakhir, Tom Hye pun cukup bersyukur kepada PSSI mengatur penerbangannya ke Belanda. Setelah laga berakhir alhasil dia bisa segera menemui keluarganya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya hanya berkata padanya untuk segera pulang. Untungnya, para staf sangat membantu, mereka bisa mengatur penerbangan pada tengah malam, ujar Hye. Kan tak sampai di situ saja, Tom Hye juga seolah memamerkan tradisi Tanah Airku ke Belanda, karena menurutnya menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter di stadion, kini jadi kebiasaan baru dalam laga timnas Indonesia. Biasanya momen itu dilakukan setelah pertandingan kandang skuad Garuda. Bagi Tom Hye itu adalah salah satu yang paling berkesan. Dalam wawancara di podcast The Highway menyebut tembang ciptaan Sarung atau yang populer dengan nama panggung Ibu adalah sebuah lagu yang indah. Itu adalah momen spesial. Ketika kami membentuk lingkaran dan menyanyikan Tanah Airku, itu lagu yang indah tentang cinta dan rasa bangga terhadap negara. Menang atau kalah tidak jadi persoalan, kami akan tetap selalu bersama-sama, kata Hye dilansir dari kanal YouTube The Highway. Timnas Indonesia selalu jadi spesial di mata Hye. Pemain 29 tahun itu bahkan menyebut sulit mendengar teriakan rekan-rekan timnya selama bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat bertanding melawan Arab Saudi, Tom Hye bercerita dirinya tak mendengar Rizky Ridho dan Jay Izzes yang berteriak pada dirinya, bukan tanpa alasan sebab kehadiran 55.970 penonton di tribun menjadikan stadion begitu riuh di telinganya. Sementara itu kemenangan atas Arab Saudi kemarin benar-benar wajib kita syukuri, dan Tom Hye mengaku bangga dengan perkembangan skuad Garuda. Ia menilai ada perkembangan yang pesat dalam tim besutan Shin Tae-yong itu, terutama dalam urusan mental. Dalam podcastnya itu Hye membeberkan perasaannya dan timnas Indonesia seusai menghadapi Arab Saudi tersebut. Ia menilai timnya tampil dengan jauh lebih baik di laga ini, sehingga mereka bisa mengalahkan Arab Saudi yang notabene salah satu tim terkuat di Asia.
Saya rasa di pertandingan ini kami sudah lebih kuat dari sebelumnya, kami membuat banyak peluang lalu kami mencetak gol pertama, dan itu gol yang indah dari Lino. Saya merasa tim kami sangat kuat di pertandingan ini, ungkap Tom Haye. Dan satu hal yang disukai Haye dari timnya di laga melawan Arab Saudi, adalah timnya kini memiliki mental pemenang. Ia menyebut pada saat itu timnas Indonesia tidak memilih bermain pragmatis untuk mempertahankan keunggulan, melainkan fokus untuk mencoba menambah keunggulan mereka. Di babak kedua di jeda pertandingan kami berbicara apa yang ingin kami lakukan di babak kedua, dan kami juga bicara bagaimana caranya kami bisa unggul 2-0, ketimbang mempertahankan keunggulan 1-0 di babak kedua, dan saya pribadi menyukai hal ini, tutup Tom Haye. Dan jika melihat apa yang dikatakan oleh Tom Haye dalam podcastnya itu hal yang wajar kalau banyak media-media Belanda makin kepo dengan timnas Indonesia. Sementara itu di sisi lain Kelvin Verdonk juga berbicara kepada media Belanda, perihal betapa gilanya dukungan dari masyarakat Indonesia yang menggemari sepak bola, bahkan jika dibandingkan dengan situasinya di Belanda. Verdonk mengutarakan bahwa dirinya tidak bisa berjalan seperti biasa di jalan jika sedang di Indonesia, sebab antusiasme masyarakat Indonesia begitu besar terhadap sepak bola, dan Verdonk pun merasakan dampak tersebut. Saya tidak bisa berjalan secara normal di jalanan, di sana ada sebuah pusat perbelanjaan di dekat hotel kami, saya pikir normalnya itu hanya memerlukan waktu 5 menit untuk berjalan, kini memerlukan waktu sekitar 45 menit, kata Verdonk tentang para supporter timnas Indonesia kepada media Belanda Forzanek. Dan Kelvin Verdonk menyimpulkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola karena semua orang ingin berbincang. Itulah tadi saat Tom Haye mengerikan tradisi unik di GBK kepada media Belanda. Brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.